Peringatan, animasi ini diangkat dari kisah nyata, tanpa bermaksud menyudutkan salah satu pihak. Semoga bisa diambil pelajaran, dan selamat menikmati. Ini tak orangnya yang mau melakukan ritual pesugihan. Iya mbah, ini orangnya. Mas, kamu tahu nggak melakukan ritual kayak gini tuh pantangannya apa aja? Sudah mbah, saya sudah dikasih tahu sama Pak Raden sebelumnya. Oh, tapi saya ingetin lagi ya. Yang pertama, kamu nggak boleh nyebut asma Allah. Kedua, nggak boleh ngantuk atau tidur. Apapun godaannya, makhluk macam apapun yang datang, kamu nggak boleh lari. Dan ingat, kalau kamu nanti sudah ada di dalam gubuk, jangan sampai keluar. Emangnya kenapa mbah? Kisah ini terjadi tahun 2019, di mana setelah ditinggal mati oleh istrinya, Wawan akhirnya menikah lagi dengan seorang wanita bernama Wati yang berstatus janda. Namun suatu hari, ia terkena masalah dalam pekerjaannya, sehingga dirinya terlilit hutang sebesar 100 juta rupiah kepada bos Bata Hebel. Loh, Pak, pulang-pulang kok mukanya ditekuk kayak gitu? Emang ada apa, Pak? Bu, Bapak lagi ada masalah. Emang masalah apa, Pak? Masalah pekerjaan, Bu. Gara-garanya sih, salah satu dari pemilik toko material ada yang kabur dan belum bayar tagihan ke Bapak. Sekarang, Bapak yang jadinya dituntut buat bayar kerugian sebesar 100 juta. Ya Allah, Pak. Ya sabar ya, Pak. Pasti ada jalan keluarnya. Mungkin ini jadi ujian buat kita. Iya, Bu. Semoga aja masalah ini cepat selesai dan nemu jalan keluarnya. Assalamualaikum. Bu, kayaknya ada tamu. Iya, Pak. Biar ibu aja yang buka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, tunggu sebentar. Pak Raden. Ada perlu apa, Pak, kemari? Saya mau ketemu Pak Wawan. Pak Wawannya ada, Bu. Oh, ada, Pak. Kebetulan suami saya baru pulang kerja. Silakan masuk dulu, Pak. Ya, Bu. Pak Wawan, kita kan udah lama saling kenal. Jujur saja, saya kesini mau minta tolong ke Pak Wawan. Minta tolong masalah apa, Pak? Kalau masalah uang, saya nggak bisa bantu, Pak. Kan Bapak tahu sendiri, kerjaan saya cuma sales. Apalagi saya sekarang masih punya utang 100 juta. Tapi kalau masalah yang lain, mungkin saya bisa bantu, Pak. Jadi gini, Pak Wawan, rumah tangga saya sekarang lagi berantakan. Usaha toko material saya juga makin sepi. Uang yang harusnya buat modal malah habis buat kebutuhan sehari-hari. Saya nggak tahu lagi, Pak Wawan, mau minta tolong ke siapa lagi. Iya, sebenarnya Pak Raden itu mau minta tolong apa? Kalau uang, jelas saya nggak punya. Saya mau minta tolong, Pak Wawan mau nggak melakukan ritual pesugihan? Ritual pesugihan? Buat apa ngelakuin itu? Ya buat modal kita, Pak. Kalau berhasil, Pak Wawan kan lagi butuh uang kan sekarang. Lah saya juga butuh uang, Pak, buat modal usaha. Kalau Pak Wawan berhasil melakukannya, nanti uangnya kita bagi dua. Emang pesugihan apa sih? Pesugihan sate babi. Nanti kalau habis daging 1 kilo, itu dapatnya 1 miliar. Berarti masing-masing kita dapat 500 juta. Pak Wawan gak usah mikirin biaya. Biar semuanya saya yang nanggung, termasuk ongkos perjalanan. Saya nggak mau, Pak. Saya nggak mau nanggung resiko nantinya. Ayolah, Pak. Saya mohon, bantu saya sekali ini aja, Pak. Meski Wawan menolak tawaran tersebut, namun Pak Raden tak putus asa dan terus membujuk Wawan dengan berbagai alasan. Sampai pada akhirnya, Wawan menyetujui ajakan dari Pak Raden untuk melakukan pesugihan sate babi. Halo, Pak. Iya, halo Pak Wawan. Lagi ada waktu luang nggak sekarang? Emang kenapa, Pak? Bisa ke rumah saya sebentar nggak? Kayaknya hari ini saya nggak bisa, Pak. Soalnya ada acara. Mungkin besok saya baru bisa ke rumah Bapak. Oh, ya udah kalau gitu. Besok datang ke rumah saya ya. Iya, Pak. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Masuk dulu Pak Wawan. Kita ngobrolnya di dalam aja. Oh iya, Pak. Sesuai ucapan saya yang kemarin, jadi sebelum kita berangkat ke tempat ritual pesugihan, ini saya ada uang.
tolong Pak Wawan nanti belikan semua persyaratan yang diperlukan ya di pasar. Emang apa aja Pak persyaratannya? Nanti Pak Wawan beli aja kembang 7 rupa, telur, sama dupa. Oh, itu aja Pak? Iya, sementara itu aja dulu. Nanti kalau udah beli semuanya, tolong kasihkan ke saya lagi ya Pak. Iya Pak, kalau gitu saya berangkat dulu ke pasar. Saat itu juga, Wawan pergi ke pasar untuk membeli persyaratan yang dibutuhkan ritual pesugihan. Setelah semuanya lengkap, Wawan langsung balik ke rumah Pak Raden. Ini Pak, semua persyaratan sudah saya beli. Terima kasih Pak. Oh iya, ini saya ada uang lagi 120.000 buat beli daging babinya. Nanti yang 20.000-nya buat Pak Wawan aja sebagai ongkos bensin. Berarti saya harus ke pasar lagi nih Pak. Enggak, ini beda tempat. Pak Wawan pergi aja ke terminal Ciledug. Nanti di sana ada orang yang bawa daging babi pesanan saya. Iya Pak. Tak lama kemudian, Wawan pun berangkat ke terminal Ciledug untuk mengambil daging babi yang sudah dipesan oleh Pak Raden. Singkat cerita, Wawan sudah sampai di rumah Pak Raden. Ini Pak daging babinya. Oh iya Pak. Terus saya harus ngapain lagi nih Pak? Untuk sementara, Pak Wawan sekarang pulang dulu aja. Biar saya koordinasi dulu sama Pak Kuncen. Nanti kalau sudah ada info selanjutnya, saya kabari lagi Pak Wawan. Oh gitu. Ya udah kalau gitu Pak, saya permisi pulang dulu. Pak, ini ada telepon dari Pak Raden. Oh iya mana Bu? Halo Pak, gimana? Sudah ada info dari Kuncennya Pak? Sudah, katanya sih ritualnya dimulai malam Rabu. Malam Rabu? Lah, sekarang kan udah hari Selasa. Berarti nanti malam dong ritualnya. Ya udah, Pak Wawan jam 5 sore kesini aja, ke rumah saya. Oh iya Pak, kalau gitu saya tak siap-siap dulu. Iya, saya tunggu. Kok dadakan banget Pak Raden pelaksanaan ritualnya? Ya saya cuma ngikut apa kata Kuncenya aja Pak Wawan. Emang Pak Raden udah pernah melakukan ritual ini? Udah, cuma saya gagal terus. Udah 3 kali malahan saya nyoba. Soalnya saya nggak kuat dengan godaan-godaannya. Emang godaannya apa aja Pak? Godaannya tuh cuma angin gede, terus ngantuk yang sangat berat, dan nggak boleh tidur. Oh, ya udah, kalau gitu ayo kita berangkat sekarang. Pak Wawan, nanti di depan berhenti dulu ya. Loh, kenapa Pak? Udah mau sampai tak? Belum, masih jauh. Di depan ada warung Pak. Kita mampir dulu buat ngisi perut. Oh iya Pak, kebetulan saya juga udah lapar. Tempatnya kok gelap banget Pak, nggak ada lampu sama sekali. Ya namanya jalan pegunungan Pak Wawan, mana ada penerangan jalan. Palingan yang ada cuma lampu rumah warga. Yang penting hati-hati aja nyetirnya Pak, jangan sampai masuk jurang. Iya Pak, rumahnya masih jauh tak Pak? Bentar lagi juga udah nyampe. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, siapa ya? Saya Mbah, Pak Raden. Oh, masuk aja, pintunya nggak dikunci kok. Ini tak orangnya yang mau melakukan ritual pesugihan. Iya Mbah, ini orangnya. Oh, kamu udah siap tak melakukan ritual? Ya udah, sekarang mana persyaratannya yang saya minta kemarin? Ini Mbah, semuanya sudah lengkap. Bu, tolong ini dagingnya dimasak, dibikin sate. Iya Pak. Mas, kamu tahu nggak melakukan ritual kayak gini tuh pantangannya apa aja? Sudah Mbah, saya sudah dikasih tahu sama Pak Raden sebelumnya. Oh, tapi saya ingetin lagi ya. Yang pertama, kamu nggak boleh nyebut asma Allah. Kedua, nggak boleh ngantuk atau tidur. Apapun godaannya, makhluk macam apapun yang datang, kamu nggak boleh lari. Tetap duduk di situ, fokus sama zikir yang saya kasih. Dan ingat, kalau kamu nanti sudah ada di dalam gubuk, jangan sampai keluar. Emangnya kenapa Mbah? Kok nggak boleh keluar? Ya, karena kamu akan saya tinggal sendirian di situ. Berarti nggak ada yang nemenin saya Mbah? Iya, kamu siap? Iya Mbah, saya siap.
Ini Pak, sate babi sama persyaratan lainnya sudah siap. Ya udah, kalau gitu ayo kita berangkat sekarang sebelum tengah malam tiba. Kalian ikuti saya ya dari belakang. Iya Mbah. Malam itu juga, mereka menyusuri hutan yang gelap gulita menuju tempat ritual pesugihan. Setelah setengah jam perjalanan, mereka akhirnya sampai di tempat ritual. Namun sesampainya di sana, mereka mendengar suara gonggongan anjing yang sangat keras. Cepat. Sepertinya mereka sudah manggil-manggil. Ini doanya yang harus kamu baca selama ritual. Iya Mbah. Pak Wawan di sini aja ya. Semoga Pak Wawan berhasil melakukan ritualnya. Ingat ya, apapun yang terjadi, jangan sampai kamu keluar atau lari dari tempat ini. Kalau kamu sampai lari atau keluar dari tempat ini, saya nggak tanggung jawab seandainya terjadi apa-apa denganmu. Karena kamu saya tinggal sendiri di sini. Iya Mbah, gak apa-apa Mbah. Tak lama setelah Pak Raden dan lainnya meninggalkan Wawan sendirian, suara gonggongan anjing semakin lama semakin keras dan membuat badan Wawan ikut lemas. Meski begitu, Wawan tetap fokus untuk membaca doa wirid atau zikir yang sudah diberikan oleh Pak Kuncen. Namun di tengah Wawan melakukan ritual, tiba-tiba Siapa yang lemparin batu ke gubuk? Aku kan cuma sendirian di sini. walaupun sangat ketakutan dan ingin lari dari tempat tersebut, Wawan tetap memilih diam dan melanjutkan zikirnya karena teringat ucapan Pak Kuncen sebelumnya. Tapi tak lama kemudian, Ya Allah. karena kuatnya keinginan untuk berhasil, Wawan pun mencoba menghilangkan ketakutannya dan terus fokus untuk berzikir sampai jam 2:30 malam. Suara apaan tuh? Kayak ada suara benda jatuh. Astagfirullahaladzim. Gimana Wan? Berhasil nggak? Ya gitulah Mbah. Mbah bisa lihat sendiri. Gimana Pak Wawan? Dapat uang berapa Pak? Nggak dapat apa-apa. Kurang ajar nih orang. Saya berjuang hampir mati ketakutan di sini, dia malah nanyain uang. Ya udah, sekarang kita balik dulu aja ke rumah saya. Ini diminum dulu airnya, biar tenang. Iya Mbah. Apa aja yang kamu temui tadi malam? Tadi malam kayak ada orang yang lempari batu ke arah gubuk saya Mbah. Terus anginnya tiba-tiba kenceng banget. Gak lama dari itu, saya melihat bola mata muncul dari balik dinding gubuk Mbah. Yang terakhir, saya ngelihat cewek mukanya serem dengan gaun warna emas melayang di atas gubuk. Oh gitu. Sebenarnya makhluk-makhluk yang ada di situ mau masuk dan mau beli sate kamu. Cuma karena kamu melafadzkan asma Allah dalam hati, mereka akhirnya pergi. Terus, sosok cewek yang mukanya serem dengan gaun emas barusan, itu adalah ratu penunggu danau sini. Ya udah, kalau begitu, berarti malam ini kamu gagal. Tapi kamu masih bisa coba malam berikutnya. Cuma nggak malam ini juga, tapi bulan depan. Saat itu, Wawan hanya diam dan tak merespon ucapan dari Pak Kuncen. Seakan ia masih sangat shock dengan kejadian tadi malam. Singkat cerita, Wawan dan Pak Raden pulang ke rumah. Pak Wawan, bulan depan dicoba lagi ya. Maaf Pak, saya nggak mau lagi melakukan hal tersebut. Cukup satu kali itu aja. Loh, kenapa Pak Wawan? Ya, saya nggak mau aja Pak. Saya nggak mau menanggung dosa. Ayolah Pak Wawan, kita masih punya kesempatan buat berhasil ini. Kan kalau berhasil, Pak Wawan sendiri yang untung. Bisa ngelunasin hutang-hutang Pak Wawan. Tetap saya nggak mau Pak. Mending saya usaha atau kerja yang halal aja buat ngelunasin hutang-hutang saya. Ya udah Pak, kalau gitu saya permisi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Beberapa minggu kemudian, Wawan pergi ke toko material milik Pak Raden untuk menarik tagihan yang belum dibayar oleh Pak Raden.
Loh, Pak Wawan, tumben udah 3 bulan baru kemari. Biasanya seminggu sekali mampir ke sini. Iya Pak, akhir-akhir ini saya sering keluar kota, makanya saya jarang kemari. Oh gitu. Ngomong-ngomong, masih minat gak ngelakuin ritual lagi? Enggak Pak, saya udah berjanji nggak mau ngulangin hal itu lagi. Tapi Pak, apa ada efek sampingnya ke saya setelah melakukan ritual yang dulu itu? Nggak ada Pak Wawan, tenang aja, nggak ada efek sampingnya kok. Oh ya sudah kalau gitu. Ini Pak, tagihannya bulan kemarin yang belum Bapak bayar. Bu, kayaknya kita harus nyari penghasilan tambahan deh buat ngelunasin hutang-hutang Bapak. Soalnya kalau ngandelin gaji Bapak jadi sales, cuma cukup buat makan sehari-hari. Kalau menurut Ibu sih, mendingan rumah peninggalan orang tua Bapak kita kontrakin aja gimana? Kan sayang rumahnya kosong gitu aja, nggak ada yang nempatin. Terus kalau dikontrakin kan nanti hasilnya bisa buat nyicil hutang Bapak. Ide bagus tuh Bu, kenapa nggak kepikiran dari dulu ya buat ngontrakin rumah peninggalan orang tua? Keesokan harinya, Wawan mengontrakan rumah peninggalan orang tuanya yang ada di kampung sebelah. Beberapa minggu kemudian, Wawan mendapatkan telepon dari orang yang tak dikenal. Halo? Ya halo, ini betul nomornya Pak Wawan yang punya kontrakan? Iya betul, mohon maaf, ini dengan siapa ya? Saya Agus Pak, saya dapat nomor Bapak dari vendor kontrakan. Oh, Saya mau tanya Pak, harga sewa kontrakannya per tahun berapa ya? kalau per tahun harga sewanya kena 7 juta. Rencananya saya mau ngontrak setahun Pak, kira-kira besok bisa ketemu nggak Pak? Bisa, kita ketemuan aja di kontrakan saya. Oh iya Pak, siap. Keesokan harinya, Wawan ketemuan dengan Agus untuk melakukan negosiasi mengenai sewa kontrakan. Setelah keduanya saling setuju, Wawan menyerahkan kunci rumahnya kepada Agus. Namun selang 3 bulan kemudian, Wawan mendapatkan telepon dari tetangganya. Halo, ada apa Pak Joko? Halo Pak Wawan, itu rumahnya sudah nggak dikontrakin lagi dah? Masih Pak, masih ada orangnya malah. Emang kenapa Pak Joko? Enggak, kemarin pas Pak RT ke sana buat data warga baru, nggak ada orangnya Pak. Saya sendiri juga nggak pernah lihat ada orang di kontrakan Pak Wawan. Kayaknya rumah itu udah kosong deh Pak. Loh, masa sih Pak nggak ada orangnya? Emang kemana perginya Pak, orang yang ngontrak? Ya, saya nggak tahu Pak. Mending Pak Wawan cek aja langsung ke lokasi. Oh iya Pak, terima kasih infonya. Sama-sama Pak Wawan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kayaknya memang nggak ada orang deh Pak. Dari tadi nggak ada yang jawab. Iya Bu, kayaknya orangnya nggak ada di dalam. Ya udah, kalau gitu kita ke rumah Pak RT dulu Bu. Siapa tahu Pak RT ngerti kejadian sebenarnya. Iya Pak. Pak RT, mohon maaf ganggu waktunya sebentar. Iya, nggak apa-apa. Ada urusan apa Pak Wawan? Ini Pak, saya mau nanya perihal kontrakan saya Pak RT. Itu orang yang kontrak di tempat saya kira-kira kemana ya Pak RT? Kok pas saya samperin nggak ada orangnya? Nah, itu dia Pak. Saya juga kurang tahu Pak Wawan. Tapi menurut penuturan warga setempat sih, katanya orangnya sebulan sekali datang ke kontrakan. Tapi baru sehari datang terus pergi lagi. Oh gitu ya Pak RT. Iya Pak Wawan, cuma perginya kemana kami kurang tahu. Oh, ya udah Pak RT. Terima kasih atas penjelasannya. Iya, sama-sama Pak Wawan. Kalau gitu kami mohon pamit dulu Pak RT. Oh iya ya Pak. Halo Pak Wawan. Iya halo, ada apa Pak Joko? Ini Pak, ada titipan dari orang yang ngontrak di tempat Pak Wawan. Titipan apa Pak? Ini titipan kunci rumah kontrakan Pak Wawan. Kunci rumah? Bukannya baru 6 bulan yang ngontraknya? Kok udah dititipin aja kuncinya? Oh iya ya Pak, nanti kuncinya saya ambil Pak. Ini Pak Wawan kuncinya. Iya Pak, terima kasih. Tadi orangnya nitip pesen nggak Pak? Enggak Pak, orangnya cuma ngasih kunci ini aja, terus pergi. Emang kenapa Pak Wawan? Enggak, aneh aja gitu. Soalnya ngontrak setahun, tapi 6 bulan udah pergi aja. Oh,
Astagfirullahaladzim, kotor banget ini rumah. Iya Pak, kayak rumah nggak keurus. Ya udah Bu, ayo kita bersihin. Iya Pak. Ketika itu, Wawan dan istrinya langsung membereskan rumah mereka yang berantakan setelah ditinggalkan oleh penghuni kontrakan. Pak, beliin es dong. Haus banget ini. Ya udah, Bapak tak ke warung depan bentar ya kalau gitu. Iya Pak, jangan lama-lama. Tak lama setelah ditinggal oleh Wawan untuk membeli es, tiba-tiba istri Wawan telepon. Halo Pak, cepetan kesini. Lah, kenapa Bu? Ini Bapak baru mesen es. Udah, pokoknya cepetan kesini Pak. Iya, Bapak kesana sekarang. Pak, maaf esnya nggak jadi. Soalnya istri saya minta buru-buru. Oh iya, nggak apa-apa Pak. Ada apa sih Bu? Kok nyuruh cepet-cepet balik? Bapak kan baru pesen es. Aku mau pulang aja Pak. Lah, kenapa Bu? Kan baru sebentar di sini. Udah, pokoknya ayo pulang sekarang Pak. Iya. Mau tak mau, Wawan menuruti keinginan istrinya untuk pulang saat itu juga. Tapi Wawan masih bingung kenapa istrinya seperti orang cemas dan ketakutan. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Bude, silakan masuk Bude. Iya, Wat. Tumben kemarin Bude, ada apa Bude? Nggak ada apa-apa, cuma pengen silaturahmi aja. Mukamu kok sekarang pucet, Wat? Lagi sakit ah? Iya Bude, aku lagi nggak enak badan. Mungkin gara-gara kemarin ngelihat makhluk hitam tinggi besar berbulu Bude. Ngeliat di mana kamu, Wat? Itu di rumah kontrakan suamiku Bude. Mungkin gara-gara itu juga penghuni kontrakan suamiku pada nggak betah tinggal di situ. Oh gitu, Bude ada kenalan Ustadz, Wat. Besok coba Bude bantu tanyain, sebenarnya di kontrakan suamimu itu ada apa? Iya Bude, makasih. Lah terus suamimu kerja apa sekarang? Suamiku masih kerja kayak dulu Bude, jadi sales material. Oh, ya udah besok kalau sudah ada kabar dari Pak Ustadz, Bude kesini lagi. Iya Bude. Loh, ini bukannya Pak Wawan yang punya kontrakan itu ya? Iya, Bapak kan dulu yang ngontrak di tempat saya ya? Iya betul Pak. Ngapain Bapak dulu pergi sebelum masa kontrakan habis? Tahu gitu kan uangnya bisa saya kembaliin. Udah, nggak apa-apa Pak. Uangnya buat Pak Wawan aja. Lah terus, kenapa kok tiba-tiba pergi dari kontrakan? Jujur saja Pak, istri saya ketakutan dan nggak mau tinggal di situ. Kapan hari dia ngelihat sosok hitam berbulu deket pintu belakang Pak. Ah, masa sih Pak? Iya Pak, makanya istri saya ngebet banget ngajak pindah. Pantesan istriku juga ketakutan kemarin. Apa jangan-jangan istriku juga ngelihat hal yang sama? Pak Ustadz, kedatangan saya kemari mau minta solusi tentang masalah ponakan saya, Pak Ustadz. Loh, emang kenapa Bu ponakannya? Gini Pak Ustadz, ponakan saya sekarang lagi sakit. Gara-garanya waktu dia main ke kontrakan suaminya, dia ngelihat sosok hitam tinggi besar terus berbulu Pak Ustadz. Nah yang mau saya tanyakan, kenapa ponakan saya diganggu Pak Ustadz? Dan ada apa dengan kontrakan suaminya? Oh gitu, sebenarnya makhluk yang meneror ponakan Ibu masih ada hubungannya dengan pemilik kontrakan. Maksudnya gimana Pak Ustadz? Sebaiknya Ibu tanyakan aja langsung ke pemilik kontrakannya. Ada perjanjian apa dengan makhluk-makhluk itu dulunya? Iya Pak Ustadz. Wan, Bude mau tanya, tolong jawab jujur ya. Iya Bude, mau tanya apa? Kamu pernah melakukan pesugihan ya? Enggak Bude, enggak pernah. Udah, kamu jujur aja, Bude udah tahu semuanya. Emang tahu dari mana Bude? Ada pokoknya, dari orang yang ngerti. Bener kan, kamu melakukan pesugihan? Iya Bude, tapi itu dulu, udah lama banget. Kamu tahu kan, kalau melakukan pesugihan itu dosa besar? Iya tahu Bude, waktu itu aku khilaf. Bingung nyari uang kemana lagi buat bayar hutang. Ya udah, pesen dari ustadznya, kamu supaya sholat tobat dan baca surat Yasin sehabis maghrib selama 41 hari, gak boleh putus. Kalau kamu gak ngelakuin, sukmamu akan dibawa ke alam jin ketika kamu mati. Setelah mendengar penjelasan dari budenya, Wawan pun akhirnya menuruti saran tersebut.
Keesokan harinya, sekitar jam 5 sore, Wawan mulai membaca surat Yasin di rumah kontrakannya. Namun tak terjadi apa-apa. Sampai di hari ke-7, tiba-tiba Astagfirullahaladzim, kenapa tiba-tiba figura ini jatuh? Padahal nggak ada angin, nggak ada apa-apa ini. Aneh. karena kejadian itu, Wawan berhenti sejenak membaca surat Yasin untuk membersihkan serpihan kaca yang tercecer di lantai. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalina ala siratim mustaqim. Ya Allah, ada apa lagi nih? Kenapa sekarang genteng rumah yang pecah? Semoga aja nggak terjadi hal-hal yang buruk. Pak Wawan, tadi malam ada apa Pak? Kok saya dengar suara keras dari rumah Pak Wawan? Nggak ada apa-apa Pak, cuma genteng jatuh. Untungnya sih nggak ngenain badan saya Pak. Walah, genteng jatuh toh. Kirain ada apaan Pak? Bikin kaget saya aja pas malam-malam. Soalnya suaranya kenceng banget. Iya Pak, saya sendiri juga kaget. Nggak nyangka aja kalau gentengnya bakalan jatuh. Ya udah Pak, kalau gitu saya berangkat kerja dulu Pak. Oh iya Pak, silahkan. Pak Ustadz, selama saya membaca surat Yasin 40 hari berturut-turut sesuai saran dari Pak Ustadz, saya mengalami beberapa hal aneh Pak Ustadz. Aneh gimana maksudnya? Aneh aja Pak Ustadz, di hari ke-7 saya membaca surat Yasin, tiba-tiba figura saya jatuh Pak Ustadz, sampai kacanya pecah. Terus di hari ke-40, pas malam hari, genteng saya juga tiba-tiba jatuh Pak Ustadz. Oh alah, bagus dong berarti. Kok bagus Pak Ustadz? Iya, figuramu jatuh dan pecah, itu tandanya tali perjanjian antara makhluk-makhluk itu sudah putus. Terus, kalau genteng-gentengmu yang jatuh, itu tandanya makhluk-makhluk yang ada di situ sudah ditarik kembali ke asalnya. Jadi, kamu dan tempat kontrakanmu sekarang sudah aman. Beneran Pak Ustadz? Iya, beneran. Alhamdulillah, terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama. Setelah memilih bertobat dari perbuatan maksiat, Wawan akhirnya memutuskan untuk mencicil hutangnya kepada bos Bata Hebel dari hasil kerjanya yang halal.